Pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, seharian diguyur hujan deras. Ratusan rumah di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu malam terendam banjir. Hujan yang turun hampir 24 jam mengakibatkan ratusan rumah di pinggiran Sungai Deli, Kelurahan Aur, Medan Maimun terendam banjir 1,5 hingga 2 meter. Sejumlah warga yang terjebak karena memilih bertahan di lantai 2 rumahnya mulai dievakuasi menggunakan perahu karet. Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Aur, Adnan, mengatakan jika hujan terus terjadi, diperkirakan tinggi air akan semakin naik dan menenggelamkan permukiman warga. Depan masjid 2 meter tadi tingginya. Lebih pun. Untuk warga udah ada sebagian ngungsi. Warga sebagian yang ada yang ngungsi ke tempat pemilihnya, ada juga yang masih di atas, menetap di atas. Karena antisipasi sama barang-barangnya juga. Pemirsa, setelah sebelumnya sempat surut, kini kantor Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Singkil kembali terendam banjir. Ketinggian air diperkirakan mencapai 0,5 meter dan beruntung air tidak sampai masuk ke gudang logistik. Untuk kedua kalinya, halaman kantor Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Singkil tergenang banjir. Sebelumnya, pada bulan November lalu, kantor KIP juga sempat terendam banjir dengan ketinggian mencapai 70 cm. Diperkirakan banjir terjadi akibat hujan deras di Aceh Singkil. Beruntung, banjir yang terjadi tidak ikut merendam gudang logistik beserta isinya. Semalam naiknya sekitar jam 1 malam. Kalau masalah logistik, udah kita amankan semua bang, udah kita naikkan dari lantai. Apalagi air pun belum sampai ke lantai juga. Inilah sedang kita jaga-jaga terus, apabila airnya naik maka kita naikkan lagi bang. Saat ini, KIP Aceh Singkil telah menerima sejumlah logistik pemilu seperti kotak suara, bilik beserta peralatan TPS. Untuk mengamankan dari genangan air, seluruh logistik telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, aliran Sungai Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali tercemar. Kondisi air yang berwarna hitam pekat, berbuih, serta menimbulkan bau menyengat membuat warga sekitar mengalami gangguan pernafasan. Sudah sepekan terakhir, kondisi air Sungai Cilengsi hitam pekat, berbuih hingga menimbulkan bau tak sedap. Akibat bau menyengat sungai yang tercemar, warga sekitar alami gangguan pernapasan. Diduga Sungai Cilengsi tercemar oleh pembuangan limbah industri. Pencemaran Sungai Cilengsi sudah berulang kali terjadi dan tak kunjung tuntas. Warga berharap pelaku usaha industri yang membuang limbah mereka ke sungai segera bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Bau, uapnya bau banget. Napas sampai sesek. Ini berbusa atau gimana, Pak? Ya emang busanya itu kayak pengaruh dari limbahnya. Oh, limbah. Ini limbah pabrik sih. Limbah pabrik. Ini di sini memang sering tercemar atau gimana, Pak? Ya memang kalau nggak ada hujan, airnya begini. Yang ngalir tuh air limbah dari pabrik. Gitu, Pak. Kalau warga sini berarti terdampak banget, Pak, ya, sekitar sini ya? Iya, begitulah kira-kira. Cuman ya begitulah kita rakyat kecil mau ngadu sama siapa. Selain itu, warga juga mengimbau pemerintah daerah dan dinas terkait untuk menindak tegas pihak pelaku usaha industri yang mencemari Sungai Cilengsi agar pencemaran seperti ini tidak terjadi lagi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pemuda tewas saat memasang spanduk salah satu partai politik di Sleman, Yogyakarta. Diduga tiang besi dialiri listrik yang berasal dari kabel yang terbuka. Seorang pria asal Magelang, Jawa Tengah tewas saat hendak memasang spanduk salah satu partai di sebuah tiang listrik. Kejadian berawal ketika korban memanjat tiang listrik setinggi 7 meter di Sleman, Yogyakarta. Diduga tiang dialiri listrik dari kabel yang tidak terbungkus dan membuat korban tersengat sampai terjatuh. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka bakar dan luka berat di bagian kepala hingga dinyatakan tewas di lokasi. Sedang memasangkan billboard, jadi
dipasangkan salah satu banner untuk manjat ke atas karena korban itu seorang diri, jadi di saat manjat ke atas tidak ada yang ngawasin trafo atau yang kosmetik, jadi korban terbentuk akhirnya jatuh ke bawah. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sleman untuk otopsi. Sementara kasus kecelakaan kini ditangani Polsek Depok Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengunjungi pondok pesantren Lirboyo di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Keduanya menerima dukungan dari alumni Ponpes Lirboyo. Pemirsa, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkampanye bersama ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Salah satunya ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kabupaten Semarang. Anies dan Muhaimin bertemu para santri, pimpinan, dan alumni Ponpes. Anies dan Muhaimin menerima dukungan dari para alumni pesantren dan berharap pasangan ini bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sama dengan Kiai Said adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Belum lagi santrinya yang sekarang ada saja itu 35.000. Belum lagi Tegalrejo, Ploso yang insya Allah ini pengaruhnya sangat dahsyat karena insya Allah alumni Lirboyo, Ploso, Sidogiri ini sudah mengisi lebih dari 50% warga NU. Ya, pemirsa, sebelumnya Anies Baswedan bertemu petani di Pekalongan, Jawa Tengah. Anies mendapat keluhan dari para petani mengenai harga pupuk yang mahal dan harga hasil panen tidak stabil. Di hadapan para petani, Anies berjanji akan memperhatikan kesejahteraan petani. Salah satunya dengan menyediakan pupuk murah dan harga hasil panen yang menguntungkan bagi para petani. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari kemarin belusukan ke Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Selain belusukan, Ganjar juga meresmikan posko pemenangan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya di Surakarta, Jawa Tengah. Di Surakarta, Ganjar belusukan sekaligus meresmikan posko pemenangan Ganjar Mahfud di Pasar Kliwon, Surakarta. Dalam peresmian posko pemenangan, Ganjar menerima wayang kulit dari 2 perwakilan penyandang difabel Ganjar Mahfud se-Solo Raya. Masing-masing wayang bertuliskan nama pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Penyerahan wayang kulit sebagai simbol kepercayaan difabel akan kepemimpinan pasangan Ganjar Mahfud. Usai meresmikan posko pemenangan, Ganjar belusukan ke Pasar Kliwon. Selama di pasar, Ganjar berkeliling untuk mengecek harga bahan pangan. Pedagang Pasar Kliwon pun menyambut hangat kedatangan calon presiden nomor urut 3. Salah satu pedagang bernama Sri Mulyani menghampiri Ganjar dan meminta penjelasan kegunaan KTP Sakti. Kartu oke gimana? Yang jaminannya banyak ini. Kalau jadikan satu pakai KTP itu jujur. Iya. Nah, iya nek prasejahtera itu nek pakai data itu kan gampang. Kan asmane sapa? Sri Mulyani, Pak. Iki kula Menteri Perdagangan. Sri Mulyani Menteri Perdagangan. Jadi kalau jenengan untuk bantuan BLT, kesehatan, maupun pendidikan, PKH, ngono to. Umpama kuwi entuk kabeh, dadi iki jujur wis. Wonten bingkes nggih, Pak. Setelah dari Pasar Kliwon, rencananya Ganjar Pranowo akan melanjutkan kampanyenya di Jawa Tengah. Salah satunya, calon presiden nomor urut 3 ini akan memantau perayaan Natal di beberapa gereja di Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Irfan Hardiansyah, Hoirudin, iNews melaporkan.
DPP PDI Perjuangan yakin partainya akan tetap menang pemilu secara nasional di tengah gempuran sejumlah hasil survei. Jawa Tengah diyakini akan menjadi penyumbang suara terbesar untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. DPP PDI Perjuangan melakukan sebuah hasil survei yang menempatkan salah satu pasangan Capres-Cawapres di posisi teratas. Usai nonton bareng debat Cawapres Jumat lalu di Semarang, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto mencontohkan salah satu hasil survei yang janggal. Hasil survei itu menunjukkan undecided voters melebihi batas wajar 2-6%. Bambang optimis PDIP akan tetap menang di pemilu 2024 secara nasional. Jawa Tengah diyakini akan menjadi penyumbang suara terbesar untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Itu maka saya bilang survei-survei ini mohon izin sekarang sedang memframingkan bahwa yang akan menang satu putaran adalah paslon nomor 2 dan PDI Perjuangan akan kalah. Kita lihat aja di Kompas itu surveinya. Gerindra udah 23, PDI 18, berapa undecided voternya? Undecided voter untuk partai politik itu di antara 8-11%. Itu undecided voternya. Itu lebih gila. Gimana cerita? Gitu loh. Survei PDI Perjuangan gimana Pak Pasolo? Udah pasti ranking 1. TPD Ganjar Mahfud Jawa Tengah bersama partai pendukung dan relawan juga akan terus menyosialisasikan program-program Ganjar Mahfud yang pro rakyat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu warga Kabupaten Probolinggo menghadiri sholawat yang digagas Partai Perindo bertajuk Sholawat Persatuan Indonesia. Acara ini juga turut dihadiri Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Puluhan ribu warga Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur larut dalam kekhusyuan lantunan Sholawat Persatuan Indonesia yang digelar Partai Perindo di lapangan Pajarakan, Kecamatan Pajarakan. Sholawat yang turut dihadiri Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, dan Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi ini digelar untuk mendoakan Indonesia agar terus dalam situasi aman dan damai di tahun politik menuju Pilpres dan Pileg 2024. Sholawat Persatuan Indonesia, topiknya bagus, substansinya dalam persatuan Indonesia menjelang pemilu. Lalu ini nama sebuah partai juga yang membawa ide itu. Ini apa namanya ya? Ya kalau dikatakan saya kampanye ya tidak apa-apa, Pak. Tapi kampanye memang ini masa kampanye. Responsnya kita lihat puluhan ribu masyarakat, sama seperti waktu di Sidoarjo dan di Jember. Jadi ini menunjukkan antusias dari masyarakat Jawa Timur kepada ya kami semua, kepada Cawapres, kepada partai, kepada TPD. Mudah-mudahan Jawa Timur akan menjadi lumbung suara bagi Pilpres dan Pileg nanti. Antusiasme puluhan ribu masyarakat yang hadir dalam Sholawat Persatuan Indonesia ini sekaligus menjadi sinyal positif terhadap dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud terus berdatangan dari berbagai kalangan. Kali ini Ganjar Mahfud mendapat dukungan dari kalangan ulama, komunitas, dan juga tokoh masyarakat di Probolinggo, Jawa Timur. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD ditemani Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri silaturahmi dengan kalangan ulama, komunitas petani, tokoh masyarakat, kalangan profesional dan advokat di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Silaturahmi ini sekaligus bentuk dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk Pilpres 2024 mendatang. Saya dan Pak Haritanu ada dalam satu tim perjuangan untuk sebuah perjuangan yang jelas sudah dikemukakan kepada publik untuk membangun Indonesia baru yang lebih bersih dan demokratis. Dan mereka setuju untuk bekerja bersama kita membuat jaringan-jaringan untuk pemenangan Ganjar Mahfud di Probolinggo dan sekitarnya. Para kiai, para ustadz, para tadi profesional, organisasi itu sepakat untuk mendukung pemenangan Ganjar Mahfud. Bukan hanya dari Kota Probolinggo tapi kabupaten juga. Jadi tadi sudah disepakati untuk kerjasama untuk menangkan Ganjar Mahfud.
Mahfud MD merupakan putra asli Madura, Jawa Timur yang dinilai memiliki integritas dan rekam jejak yang bagus sehingga layak mendapat dukungan. Bapak kami Mahfud adalah sesuatu yang sangat luar biasa, putra Madura, sangat dekat secara emosional buat kami. Juga secara kualitas, secara pribadi beliau sudah sangat teruji. Beliau sudah sangat. Dengan dukungan yang terus berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat, pasangan Ganjar Mahfud yang didukung Partai PDI Perjuangan, P3, Partai Perindo, dan Partai Hanura ini optimis mampu memenangi Pilpres 2024 mendatang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan masyarakat untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud MD. Di antaranya mulai dari menggelar bazar sembako murah, sunatan masal gratis, hingga merenovasi masjid. Ribuan milenial dan Gen Z yang tergabung dalam relawan Kantong Gama Banten mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Dalam deklarasi yang digelar di Gedung Grand Ronauli Kota Serang, Banten itu, mereka memandang Ganjar Mahfud MD tokoh pemimpin yang berpengalaman, mengusung 21 program prioritas kesejahteraan rakyat, di antaranya kemajuan pendidikan di tanah air. Mendukung program Ganjar Pranowo dalam menciptakan ekonomi Indonesia lebih baik, komunitas ojek online Indonesia mengajarkan sunatan massal gratis bagi putra pengemudi ojek online di Kota Serang, Banten. Kegiatan ini disambut antusias dan rasa syukur para orang tua yang berprofesi sebagai ojek online karena sangat membantu mengurangi beban biaya dari proses sunat secara individual. Asosiasi Guru Ngaji Tasikmalaya dan Keluarga Besar Lembaga Pondok Pesantren Indonesia merapatkan barisan bersama petani tebu bersatu menyatakan dukungan untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selain deklarasi dukungan, mereka juga bergotong royong merenovasi masjid dan menggelar bazar sembako murah untuk warga desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, relawan Des Ganjar menggelar bazar sembako murah sekaligus mendengarkan beragam keluh kesah warga, mulai dari harga sembako yang mulai melonjak, kesehatan, dan pendidikan. Dalam bazar murah ini disiapkan sekitar 400 paket sembako murah seharga Rp10.000 berisi minyak goreng dan beberapa bungkus mie instan untuk meringankan beban ekonomi warga. Para pedagang kaki lima dari berbagai wilayah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat juga mendeklarasikan dukungan terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD. Mereka menilai Ganjar Pranowo menunjukkan perhatian dalam mengembangkan sektor UMKM saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, serta memiliki program yang memihak kepada pedagang kecil seperti pemberian modal dan berbagai pelatihan. Relawan Ganjar Mahfud memborong produk UMKM lokal saat Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aksi sosial relawan Gama itu mempresentasikan kepedulian calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD terhadap para pelaku UMKM. Kegiatan ditutup dengan aksi bersih-bersih sampah yang berserakan di sepanjang Jalan Udayana untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono bersilaturahmi dengan para kiai dan juga masyarakat saat berkunjung ke Pondok Pesantren At-Tarbiyatul Watoniyah Mertapada, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mardiono mengatakan silaturahmi kali ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar politik jelang pemilu mendatang. Ia menambahkan pemilu merupakan momentum kebangkitan perjuangan umat dan berharap agar ulama dapat mengawal hal tersebut. Kedatangannya juga untuk menghadiri haul ke-25 Kiai Haji Muhammad Burhanuddin Kafidz dan haul 1000 hari Nyai Umi Salamah Syatori. Usai silaturahmi dengan para kiai dan juga masyarakat, Mardiono juga berziarah ke makam Sunan Gunung Jati.
silaturahmi dalam ikhtiar politik pula. Karena kebetulan keluarga besar di sini adalah keluarga besar santri-santri dari Sarang. Muridnya guru kami, muridnya guru Partai Persatuan Bangunan, yaitu Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Ya, jadi keluarga besar di sini adalah keluarga besar partai. Dalam safari politik ke wilayah Jawa Barat, Mardiono juga bertemu dengan para relawan yang sebagian besar anak muda atau milenial di kediaman salah satu caleg P3 di Cirebon. Mardiono juga mengatakan para relawan memiliki tugas untuk menyampaikan program kerja caleg, DPP P3 hingga program kerja Capres Ganjar dan Mahfud MD. P3 sendiri memiliki berbagai program yang berpihak kepada anak muda, seperti perluasan lapangan kerja, mencetak 17 juta pengusaha milenial, dan lainnya. Dalam kampanyenya, P3 membawa 3 agenda besar, yaitu kerja mudah, harga murah, dan hidup berkah. Pemirsa, jelang Pilpres 2024, dukung-mendukung pasangan Capres-Cawapres sudah dilakukan sebagian besar partai politik. Namun partai politik yang dinakodai Anas Urbaningrum, Partai Kebangkitan Nusantara, masih belum menentukan dukungannya kepada salah satu pasangan Capres-Cawapres. Ya, pemirsa, ditemui saat peringatan HUT kedua Partai Kebangkitan Nusantara di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Anas Urbaningrum menyatakan PKN tengah menilai pasangan Capres-Cawapres yang berlaga dalam Pilpres 2024. PKN tidak menilai hanya berdasarkan sosok Capres dan Cawapresnya saja, namun harus meneliti gagasan, program-program, dan komitmen Capres-Cawapres untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Anas menegaskan bahwa PKN akan menentukan pilihannya pada putaran kedua Pilpres 2024. PKN belum bisa mengusung. Nomor 2, PKN ketika menentukan pilihan dukungan tidak hanya berdasarkan sosoknya, global sosoknya, sosok Capres dan Cawapresnya apa. Tetapi kami harus meneliti betul selengkap mungkin pikiran-pikirannya, gagasannya, program-programnya, komitmennya untuk Indonesia 5 tahun yang akan datang dan bahkan jauh ke depan. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Wali Kota Tangerang meluncurkan aplikasi yang mampu mempercepat layanan kepada masyarakat. Menpan RB Abdullah Aswar Anas mengapresiasi aplikasi Super Apps Tangerang Ayo serta Tangerang Government University. Aplikasi ini mengintegrasikan hampir seluruh layanan yang ada di Kota Tangerang dan sejalan dengan kebijakan Kemenpan RB. Dibutuhkan waktu 4 bulan untuk membangun aplikasi ini. Dengan aplikasi ini diharapkan pemerintah Kota Tangerang bisa melayani masyarakat dengan lebih mudah dan cepat. Ini sejalan dengan arah kebijakan Kemenpan RB bahwa ke depan tidak boleh satu inovasi, satu aplikasi. Maka sejak saya di Kemenpan, saya tidak mau meresmikan aplikasi. Karena kemarin itu satu inovasi, satu aplikasi, sehingga aplikasinya banyak sekali. Tapi dengan Tangerang Super App ini, Tangerang Ayu ini mengintegrasikan dari hampir seluruh layanan yang ada di layanan masyarakat maupun layanan ASN-nya. Nah, sehingga ini bisa menjadi salah satu model bagaimana super app di daerah-daerah ini bisa seperti ini. Itu akan mampu menggerakkan birokrasi, ya, tidak hanya untuk urusan internalnya tapi pelayanannya karena berintegrasi dengan e-kinerja. Ya, jadi teman-teman pegawai itu pastinya sekarang akan mencari apa yang dibutuhkan masyarakat, karena yang dia input, dia masukkan, itu akan berdampak terhadap kinerjanya yang pada akhirnya mendorong penghasilan kesejahteraan mereka. Begitu. Kurang lebih sekitar. Geng motor serang warga di Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat viral di media sosial. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.